Ketemu lagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alhamdulillah bebas. Saya akan mereview bahan-bahan bonsai kimeng saya. Selama 1 tahun saya belajar membuat bonsai, dan baru seperti inilah hasil dari pembelajaran saya. Oke, saya review satu persatu ya. Untuk bahan yang ini baru 1 kali saya pecah batangnya, dan akarnya ini masih saya timbun untuk pembesaran. Ada beberapa cara yang saya lihat dari channel-channel senior mengenai akar. Ada yang ditimbun, ada yang enggak. Nah, tujuan ditimbun seperti ini untuk pembesaran, sedangkan kalau untuk yang terbuka atau tidak ditimbun itu untuk supaya akar itu cepat tua. Nah, ini akarnya baru seperti ini, sudah lumayan agak dominan, sudah lumayan agak besar, tetapi tetap akan saya timbun dulu. Nanti ketika akarnya sudah seimbang dengan batang, baru akan saya ekspos untuk penuaan. Lanjut ke bahan yang kedua. Ini bahan sama, hasil dari pecah batang juga, akarnya sama, masih saya timbun. Nah, di sini lagi saya cangkok, ini lagi saya cangkok untuk mengepres cabang. Untuk selanjutnya akan menuju ke anak cabang yang ini. Jadi sebelum saya potong, saya membiasakan, saya mencangkok dulu supaya ketika nanti ditanam itu sudah dijamin pas tumbuh. Untuk bahan yang ketiga ini sama, ini baru 1 kali pecah, semuanya baru saya pecah 1 kali, belum saya pecah lagi. Ini baru 4 pecahan. Lanjut ke bahan yang ini. Yang ini sudah saya press, lagi menuju ke anak cabang. Lalu kemudian yang ini juga, ini baru saya press. Coba saya lihat dari arah sebelah sana, karena dari sini melawan matahari. Sekalian saya bersihkan dari hama-hama kutu putih. Jadi hama kutu putih ini kalau sudah begini lebih baik dipangkas saja, dibuang saja, karena kalaupun disemprot ini daunnya sudah rusak. Kecuali kalau untuk jaga-jaga atau untuk pencegahan itu bisa disemprot, tetapi itu sebelum terkena. Tapi kalau sudah terkena, kalau sudah diserang, itu kalau saya pribadi lebih baik dibuang saja. Jadi inilah kegiatan saya selama mengenal bonsai. Saya belum punya bahan-bahan yang sudah jadi, apalagi yang sudah jadi, yang prospek pun saya belum punya. Tetapi kalau menurut teman-teman sih, teman-teman yang terdekat, ada beberapa yang sudah prospek, tetapi kalau saya pribadi, saya rasa masih jauh. Selama saya membuat bonsai, saya hanya mengandalkan ilmu otodidak saja. Lalu yang ini juga sama, lagi saya cangkok. Ini rencana akan saya pindah ke dalam pot, karena untuk lahan ground saya tidak punya lahan yang luas. Jadi saya hanya mengandalkan wadah-wadah yang besar atau polybag yang besar. Makanya ada beberapa yang agak besar sedikit, sudah saya pindah ke dalam pot. Bagi saya pribadi, merawat bonsai ini bukannya sekedar hobi atau bukan sekedar hanya ikut-ikutan, tetapi ada hal yang saya rasakan mengenai merefleksi otak supaya
ketika pulang kerja untuk santai-santai ya merawat seperti ini. Ini dominan saya kebanyakan dari bahan-bahan kimeng, belum punya bahan-bahan dari yang lain. Saya baru fokus di satu jenis saja. Kenapa saya memilih kimeng? Karena kimeng itu bahannya handal, termasuk bahan yang kuat, tahan banting. Nah, untuk yang ini dari beberapa bahan yang saya gabung, sudah 2 bulan ke belakang. Mungkin sebulan lagi akan saya cek, akan saya lepas pengikatnya. Nah, yang ini dari bahan gabungan juga, dari stekan-stekan sebesar lidi saya gabung. Ini tinggal mengarahkan cabang kiri kanan sudah saya bikin dari gabungan juga. Ini lagi saya proses pembesaran dulu. Nah, dari keseluruhan bahan-bahan yang ada ini saya dapat dari ranting-ranting yang kecil. Ketika saya lakukan pruning, saya setek, lalu saya gabungkan. Ternyata tidak terasa, seiring berjalan waktu ternyata bahan-bahan yang banyak seperti ini, sebanyak ini saya awal mulanya dari satu pohon. Ketika saya melakukan pruning, saya tanam, saya setek, ternyata sudah lumayan memiliki bahan sebanyak ini. Ini lagi saya program cascade atau program gaya air terjun. Ini ada 2 yang lagi saya program, yang ini sama yang ini. Untuk bahan dari kelapa saya sekarang hanya memiliki 1 pohon saja. Ini juga yang cabang 2. Kalau dulu saya banyak memiliki bonsai-bonsai kelapa, karena memang dulu saya berangkat dari bonsai kelapa, lalu semakin ke sini saya tertarik dengan bonsai-bonsai kambium, dan akhirnya bonsai kelapanya saya kurangi. Baik, hanya demikian saja. Saya hanya mereview bahan-bahan yang saya rawat dari mulai mengenal bonsai. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman pemula terus semangat, terus belajar, walaupun dengan secara otodidak, tetapi walaupun dengan otodidak, lama-kelamaan kita bisa memahami secara alami. Apalagi sering berkunjung ke teman-teman senior, itu akan lebih cepat. Oke, demikian saja. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bebas.